Dan kami ingin menginformasikan juga, tentunya acara TCN Action 2021 tidak terlepas dari dukungan yang disponsori oleh Adira Finance dan juga Everyprint. Baik, jadi kegiatan ini tak lepas ya dari dukungan berbagai pihak dan kami sangat-sangat mengucapkan terima kasih atas bantuannya yang telah diberikan. Oke, tadi kita kan udah bahas tentang news ya. Sekarang kita agak santai dikit kali ya tentang kreativitas gitu kan. Jadi buat teman-teman broadcast people yang kreatif banget nih, jadi punya ide-ide yang out of the box, punya ide-ide yang cemerlang. Pasti udah nunggu-nunggu banget di sesi kedua kali ini karena kita akan masuk ke sesi Creative Talk Session yang dengan narasumber Kak Andika Prasasti. Ya, tapi kayaknya kita ini dulu nggak sih, tagline dulu kali ya, biar kita masih semangat gitu, bareng-bareng. Kita harus cek ombak dulu nih, broadcast people masih semangat atau enggak. Kita akan tagline terlebih dahulu, boleh untuk on mic dan on cam terlebih dahulu untuk kita tagline bareng-bareng biar lebih semangat lagi ngikutin di sesi kedua. Baik, sudah siap ya? Oke. TCA Action 2021. Let's fly higher. Oke. Kayaknya sih masih lagi pada lesu kali ya, tapi semoga aja di sesi kedua ini kita jadi semangat lagi, bangkit lagi gitu ya. Baik, selanjutnya kita saksikan dulu cuplikan video dari narasumber kedua yaitu Kak Andika. Santai dulu guys. Seru banget. Copot aja itu. Bisa. Banyak banget. Harus 1 menit lagi yuk. Ini namanya Andika Prasasti kan ya? Iya. Hampir lupa tadi namanya siapa. Udah. Agak kencengan sih maksudnya, kasihan. Kayaknya ini deh kurang. Udah mas, sama ada udah. Sampai 10 aja. Kamu tuh panas? Panas sih. Lumayan. Aman kok, udah. Cek. Baik, itu dia tadi cuplikan video dari beberapa karya dan yang pernah digeluti oleh Kak Andika Prasasti. Ya, dan telah bergabung bersama kami hari ini Kak Andika Prasasti dari tim kreatif RCTI. Halo. Halo, selamat siang Kak Andika. Selamat siang semuanya. Baik, bagaimana nih Kak kabarnya? Selamat siang semuanya ya. Kabarnya alhamdulillah baik-baik saja. Di luar kayaknya panas banget sih. Iya. Posisi di mana nih Kak Andika nih? Aku posisi di kantor. Oke, berarti dingin ya di dalam kantor? Ya, AC-nya dinyalain sih. Oke. Baik, kita langsung aja menuju ke pertanyaan pertama ya Kak. Jadi Kak Andika Prasasti ini sendiri kan lebih ke kreatif ya, apalagi sekarang lebih ke kreatif di stasiun RCTI. Kalau boleh tahu nih Kak, tahapan kerja tim kreatif dalam sebuah program TV hingga program tersebut disiarkan itu bagaimana sih Kak? Oke, jadi aku akan jelasin bagaimana sih tahapan
kerja kreatif agar konten yang kita bikin pada akhirnya itu bisa dinikmatin sama kalian semua, ditonton sama kalian semua di TV. Jadi prosesnya adalah kita akan ada 3 proses, yaitu yang pertama itu praproduksi. Praproduksi itu melibatkan semua tim kreatif, ada produser, ada associate producer, semuanya bergabung kita akan membuat suatu konten. Oke, di situ akan brainstorming, penentuan storyboard, penentuan artis, dan penentuan konten yang akan kita angkat apa. Setelah itu udah kita godok, udah kita tentukan siapa artisnya, siapa kontennya, dan mau mengangkat tentang cerita apa, lalu kita akan ada proses syuting. Proses syuting itu yang pastinya pada saat praproduksi itu kita request wardrobe-nya, kita request propertinya, kita bikin skripnya, kita bikin rundown-nya, kita request kebutuhan make up-nya, dan segala macamnya itu di praproduksi. Di praproduksi itu sudah selesai semua, konten yang didukung sama properti yang sudah ada semua, lalu kita proses syuting, itu namanya produksi. Nah, di sini melibatkan banyak orang lagi di produksi. Mungkin teman-teman udah pernah praktek ya bagaimana proses syuting itu akan ada nanti di lapangan itu akan ada kameramen, akan ada lighting, akan ada audioman, akan ada makeup artist, akan ada property man, director, switcher, semua kita bergabung dalam satu tim. Yang tadinya di praproduksi tim kecil, tim produksi doang, tim kreatif doang, nanti pada saat produksi kita menjadi tim besar untuk mengolah bahan-bahan yang kita pikirkan, ide-ide yang kita pikirkan menjadi sebuah gambar tayangan di produksi tersebut. Itu gambarnya bisa bagus, suaranya bisa bagus, wajahnya bisa cantik, ganteng, bajunya bisa keren, bisa oke pada saat tayangan nanti. Setelah syuting di studio atau di luar studio sudah selesai, baru kita masukkan tahapan pasca produksi. Pasca produksi pasti teman-teman juga udah belajar semua ya. Nanti itu proses editing, pasca produksi itu proses editing, terus menambahkan grafis-grafis, animasi atau efek-efek, sound effect, seperti itu. Jadi kekurangan-kekurangan di produksi nanti akan kita perbaiki di pasca produksi pada saat di editing, seperti itu. Dan itu kalau proses taping ya. Itu kalau proses taping. Nah, kalau proses programnya lab seperti apa? Berarti kita tidak melewati pasca produksi. Jadi kita hanya sampai di produksinya saja. Ketika kita sampai di studio, kita syuting, kita akan meminimalisir kesalahan-kesalahan yang akan terjadi. Contohnya seperti apa? Kita tahulah batasan-batasan TV yang norma, etika, yang kita tidak boleh ucapkan atau kita lakukan pada saat live TV. Seperti itu. Jadi pada saat live, jadi kita tidak memerlukan proses editing dan segala macam. Nah, itu proses pada saat live, seperti itu sih. Jadi kita akan ada 3 tahapan kalau proses taping, akan ada produksi sama pasca produksi, pada akhirnya nanti bisa tayang dan dinikmati sama teman-teman semua di rumah, seperti itu. Oke, nah berarti kan tim kreatif ini nih menjadi titik awal dari sebuah program tersebut disiarkan gitu ya Kak, harus nyari konten gitu kan, harus mikirin untuk buat konten. Nah aku pengen tahu dong Kak, gimana sih caranya biar kita tuh dapat inspirasi untuk menciptakan ide khususnya untuk buat konten yang out of the box? Kita bikin konten itu kita melihat sisi apa yang akan kita kulik. Sisi apa yang kita kulik, misalkan aku ada di dahsyat ya. Ada di dahsyat, bagaimana sih proses membuat konten atau ide di dahsyat. Jadi dulu dahsyat ini adalah program musik. Program musik, ada deretan musik dari 1 sampai 10 lagu-lagu terbaik Indonesia yang akan kita tampilin di dahsyat. Lalu kita
akan menghadirkan penyanyinya tersebut atau bandnya tersebut di studio Dasat. Ketika itu semua berjalan, kita tidak melulu dengan bermain aman atau bermain yang itu saja. Masuklah kita ke konten out of the box. Gimanain lagi sih kita mau buat seperti apa lagi, karena kan Dasyat sudah lama berjalan ya. Dasyat sudah lama berjalan, jadi kita mikirnya mau diapain lagi, mau gimana lagi. Namanya program musik, pasti itu akan nyanyi, akan ngeband, dan akan bahas soal lagu. Tapi di Dasyat kita rubah sedikit. Kita tidak meninggalkan esensi musiknya, kita tidak meninggalkan esensi penyanyi-penyanyi yang akan kita undang, tapi kita bermain berbeda. Kita itu akan ada games, itu akan ada cinta-cintaan, akan ada gimmick-gimmickan, seperti itu. Itu mungkin yang bisa saya kasih contoh buat out of the box-nya Dasyat. Jadi nggak melulu kalau Dasyat ini menayangkan soal musik-musik, tapi juga soal gimmick-gimmick, soal games-games yang mungkin pemirsa saat ini suka seperti itu. Jadi kita bisa mengkolaborate acara musik dengan acara games atau gimmick-gimmick atau cinta-cintaan yang ada di Dasyat, seperti itu. Mungkin yang viral, mungkin teman-teman inget yang iklan Ramayana yang ada ibu-ibu qosidah itu yang keluar dari Magicom. Itu menurut aku itu karya Dimas Jaidiningrat, itu sangat out of the box. Sama lagi iklan yang Indo Es Krim, itu yang naik Raja Wali, dia nerima GPS dari istrinya, minta ditolongin. Itu konsepnya kolosal, cuman dimasukin ide-ide yang modern. Ternyata itu ikan es krim. Itu out of the box banget sih. Itu mungkin teman-teman bisa ngelihat iklan-iklannya Dimas Jaidiningrat ada di YouTube, karya-karya beliau, itu paling out of the box. Jadi kalau aku sih sempat ngerjain itu ada Dasyat yang sekarang out of the box seperti itu. Lalu yang tahun 2013 aku pernah ngerjain YKS. Itu acara paling out of the box. Kenapa paling out of the box? Karena acara sahur orang pengennya misalkan ngelihatnya santai, karena kan orang ngantuk ya, jam 2 mungkin harus bangun, kita harus sahur kan, melihat tayangan tuh enaknya yang santai. Tapi YKS kita bikin joget-joget, seru-seruan, adrenalin, ketawa-ketawa. Itu yang aku buat. Jadi alhamdulillah tahun itu sih orang-orang mungkin pada suka ya, orang-orang pada suka, dan alhamdulillah juga itu program yang bisa aku banggain sih selama ini, karena mencapai share-nya itu di angka 41 pada saat itu. Jadi itu program sahur yang paling out of the box dibanding program-program sahur yang waktu itu di sebelahnya ada OVJ, ada Facebooker. Nah, di YKS sendiri yang paling out of the box, dan alhamdulillah yang paling diminati sama penonton pada saat itu sih, tahun 2013. Oke, jadi seperti itu ya. Kita harus melihat sisi apa dulu dari program yang akan disiarkan, lalu kita belokkan dikit-dikit nih biar jadi bisa out of the box. Oke Kak, kalau kita melihat dari ide-ide yang agak gila dan agak out of the box seperti itu, kalau gimana caranya sih kita biar bisa mempertahankan sebuah program acara agar tetap diminati oleh masyarakat? Jadi bagaimana sih acara tersebut bisa tetap ada dan tetap bisa diminati oleh masyarakat? Karena mungkin teman-teman di sini kita industri TV itu akan ada batasan-batasan ya dari Komisi Penyiaran Indonesia. Jadi apa yang KPI berikan, apa yang KPI larang, pasti kita
pasti kita terapkan ya di TV dan di tim kreatif juga konten-konten apa yang tidak boleh pasti kita juga tidak berani untuk mengeluarkannya seperti itu ya. Jadi bagaimana kita industri ini kita tidak boleh mementingkan diri kita sendiri. Misalkan aku akan membuat konten yang menurut aku bagus tapi tidak menurut orang itu bagus. Dan kita juga harus mendengarkan bagaimana pendapat-pendapat teman-teman yang lain ketika kita brainstorming. Kita harus mendengarkan. Jadi kita tidak boleh egois dengan ide kita sendiri. Dan kita bercerita tentang industri. Kenapa industri? Karena TV ini ya semua industri kita butuh pemasukan, kita butuh iklan, kita butuh klien untuk di TV ini ya. Jadi kita akan menghadirkan apa yang disukai sama penonton atau pemirsa di luar rumah sana. Jadi aku memegang dahsyat, contohnya ya sekarang aku lagi pegang dahsyat. Apa sih yang pemirsa dahsyat pengen? Jadi kita menerima data dari Nielsen, itu ada gambaran penonton umur sekian, pada jam segitu lagi banyak, umur sekian, pemirsanya banyak. Jadi kita bisa menyaring, kita bisa menentukan, oh jam dahsyat nih disukain sama umur 16 sampai 24 tahun gitu. Jadi apa sih yang kita bisa kasih pada umur-umur sekian? Jadi kita bisa meriset tuh, wah kalau umur segini tuh lagi cinta monyet, lagi sayang-sayangnya, baru kenal sama cowok, lagi pengen pacaran atau PDKT. Jadi kita meriset bagaimana apa yang disukai sama penonton. Jadi kita dapat bahan dari AC Nielsen, kita dapat share rating, kita dapat semua itu, jadi kita bisa jadi bahan evaluasi kita sih buat di dahsyat. Jadi semua itu kita terapkan, oh ternyata jam sekian orang-orang nih nggak pada pengen mikir banyak, pada pengen cuman ketawa-ketawa doang. Baru kita terapkan itu ke sebuah tayangan. Jadi penonton tuh terhibur dengan apa yang kita sajikan sesuai dengan permintaan mereka atau keinginan si pemirsa di rumah tersendiri gitu sih. Oke, berarti kalau misalkan dari tim kreatif itu juga butuh riset ya Kak. Kira-kira siapa aja sih yang nonton suatu program itu? Kemudian nantinya dari tim kreatif ini akan menyesuaikan konten yang dibuat sesuai dengan segmentasi penontonnya program itu sendiri. Gitu kali ya Kak? Iya. Oke, tadi di awal Kak Andika sempat ngepoin ya adanya gimmick-gimmick di sebuah program tuh penting gitu ya Kak, biar tetap fresh. Terus itu juga termasuk salah satu kita mencari ide out of the box gitu. Nah aku pengen tahu dong Kak, sebenarnya tuh penempatan gimmick dalam suatu program seperlu itu kah? Mungkin bisa dijawab sama Kak Andika. Penempatan gimmick di suatu program, kita bisa melihat program apa sih yang perlu kita masukin gimmick. Jadi ada beberapa program mungkin yang tidak perlu dimasukkan gimmick. Ya contohnya news ya, dari Kak Janet sebelumnya juga sudah berbicara program news mungkin tidak perlu dimasukkan gimmick karena news itu kan aktual dan faktual ya. Jadi kita nggak bisa bermain gimmick di program news tersebut. Kalau selama aku pegang program-program yang aku pegang itu perlunya gimmick di program aku yang pegang, program variety show, program cooking show, program konser, program awarding, itu perlu banget. Kenapa? Itu buat acuan kepo-kepoannya pemirsa tuh bridging untuk acara tersebut. Misalkan mungkin teman-teman bisa melihat dulu tuh ada fotonya Prilly sama Reza Rahardian, dia pakai baju pengantin, mereka pakai baju pengantin dan mereka pamer cincin. Itu ada di
IG-nya Prilly dan IG-nya Reza Rahardian. Nah, pemirsa nih, penonton nih di luar sana atau masyarakat di luar sana kepo. Wah, kok mereka nikah dadakan ya? Kenapa ya? Wah, ada apa nih nikah dadakan? Nah, itu mungkin dibangun dulu dari sisi gimmicknya mereka gede-gedein gimmick itu, ternyata mereka akan mengeluarkan sebuah film. Jadi mereka bangun dulu nih antusias masyarakat, kekepoan mereka nih buat cari tahu ada apa Prilly sama Reza Rahardian. Ternyata mereka memproduksi sebuah film seperti itu. Jadi gimmick itu perlu untuk kekepoan dan untuk menjadi sebuah trigger di program itu sih, gitu. Jadi kalau di Dahsyat nih gimmicknya adalah Raffi sama Ayu Dewi, dia itu seperti Tom and Jerry. Iya. Raffi yang suka marah-marahin Ayu Dewi mulu, Raffi yang suka ngecengin Ayu Dewi mulu, tapi Ayu Dewi yang selalu sabar. Nah, Denny penengah. Nah, itu gimmick di Dahsyat. Jadi kita bisa memainkan gimmick itu. Oh, ternyata gimmick itu diterima sama masyarakat seperti itu. Dan teman-teman penonton Dahsyat suka akan hal itu. Terus gimmick-gimmick cinta-cintaan, deket-deketan antara si A dengan si B. Kita deket-deketin si A dan si B, ternyata gimmick tersebut dimakan nih. Nah, kan kalau misalkan kalau di luar mungkin teman-teman yang bergabung di sini penyuka Korea juga, ada si A dijodohin sama si B, dijodohin gitu, ada shipper, fan shipper seperti itu. Di Dahsyat juga kita bisa gimmickin si ini suka sama si ini, dan itu pemirsa suka akan gimmick-gimmick seperti itu. Ini si cowok A sama cowok B, cewek A dideket-deketin, dan gimmick itu ternyata disukain sama teman-teman. Gemes gitu ngelihatnya, si cowok ini dideketin sama si cewek ini, ternyata mereka tuh punya mainan tersendiri gitu, punya lucu-lucuannya. Itu gimmick yang kita bangun buat pemirsa tuh gemes gitu sih apa yang kita buat. Oke, baik. Jadi memang kebutuhan gimmick pada suatu program itu bisa untuk bertujuan memperluas penonton. Bener, ya. Iya. Dan mungkin memang karena masyarakat Indonesia sendiri kan masih suka ya sama yang drama-drama gitu. Iya. Jadi kalau dikasih gimmick itu ya nyambung gitu kan ya. Iya. Oke Kak, mungkin sedikit aja apa sih suka dan duka ketika Kakak bekerja di bidang kreatif? Suka dan duka. Sukanya adalah aku bekerja di TV dari tahun 2008. Jadi pertama masuk tuh aku di Trans TV ya 2008 sampai 2016 aku di Trans TV. Dari 2016 sampai sekarang aku di RCTI. Sukanya adalah aku bisa ngelihat orang yang selama ini ada di TV. Gile. Gue ketemu sama orang yang ada di TV yang kemarin gue tonton waktu SMP atau SMA atau kuliah. Ternyata orangnya seperti ini. Ternyata dia ganteng, ternyata dia cantik, ternyata dia baik, ternyata dia cuek, seperti itu. Jadi aku bisa kenal artis, kenal siapa mereka, dan wawasan kita juga bisa luas, kita juga bisa bertukar pikiran sama teman-teman artis ya. Jadi kita membuat konten juga enggak kita yang mau. Jadi kita kedua belah pihak. Misalkan aku bikin konten buat Dahsyat. Jadi selama ini kita tektokan tuh sama Raffi, sama Denny, sama Ayu Dewi. Kita tektokan, kita membuat konten ini besok gimana? Oh nggak bisa, kalau mau diginin aja. Kita brainstorming bareng mereka sih. Kita nggak satu sisi. Kita mau ini, mereka harus jalanin, enggak. Jadi kita enaknya tuh kita bisa diskusi sama mereka apa yang kita pengen, dan mereka juga bisa memainkan apa yang kita tulis itu berjalan lancar di atas panggung, seperti itu. Dukanya adalah
Dukanya apa ya? Dukanya kerja di TV ya. Dukanya kerja di TV itu yang pasti nggak kenal waktu. Kalau di tim produksi ya, kalau di kreatif seperti itu nggak kenal waktu. Terus jam kerja juga kita atur sendiri. Ketika kita bisa menyelesaikan pekerjaan kita dengan cepat, kita bisa santai. Dan pasti akan banyak revisi. Dukanya revisi itu wajar ya. Revisi mungkin teman-teman harus cepat dalam mengambil tindakan itu aja sih. Ketika di atas panggung kita harus merevisi sesuatu, kita harus cepat untuk plan B-nya. Seperti itu dukanya. Oke, nah mungkin broadcast people juga udah banyak nih pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan ya ke Kak Dika. Sebelumnya kami juga berterima kasih Bu Nunu dan Pak Nurizat sudah hadir ya bersama kami di Zoom pada hari ini. Tapi ditahan dulu ya, karena pertanyaannya akan kita ajukan bersama-sama nanti setelah sesi yang sekarang gitu ya. Tapi mungkin broadcast people yang khususnya dari program studi Manaprod ataupun teman-teman yang suka banget dengan dunia kreatif, disimpan dulu ya pertanyaannya, karena setelah ini akan ada break terlebih dahulu dan kami memohon maaf juga kepada Kak Andika Prasasti. Setelah ini akan ada break terlebih dahulu sebelum memasuki ke sesi tanya jawab. Ya betul. Kami mohon untuk tetap berada di ruang Zoom untuk Kak Andika dan juga broadcast people ya. Baik. Oke. Oke. Oh, tapi sebelumnya nih Kak, sepertinya masih ada waktu untuk mau menanyakan pertanyaan terakhir di sesi tanya jawab dengan host. Aku mau tahu dong Kak, ada nggak sih hal yang paling berkesan buat Kakak selama bekerja di dunia kreatif pertelevisian? Boleh diceritain mungkin? Hal yang paling berkesan bekerja di dunia kreatif itu adalah waktu itu aku pernah membuat program yang paling out of the box. Itu waktu di Trans TV, itu aku bikin nama programnya The Bluesukan. Seperti apa sih program The Bluesukan? Mungkin teman-teman ada yang udah nonton atau belum pernah nonton, jadi aku kasih tahu. Program Bluesukan ini program kayak Nebeng Boy. Itu ada di sebuah truk, belakangnya ada akuarium gede, itu sekelilingnya kaca. Jadi nanti kita akan chit chat ada di dalam truk itu, yang truk akuarium itu, dan itu acaranya live. Nah, bagaimana orang mungkin berpikir bagaimana caranya di dalam mobil lagi jalan terus live, dan ini acara produksi. Nah, kita teman-teman tuh bikin ide bagaimana kalau kita pakai TVU. Jadi TVU ini alat buat news, liputan, dia bisa live report di mana aja. Nah, dan kita pakai alat itu buat program variety show. Dan kita bisa live talk show di dalam mobil. Seperti itu sih, yang itu acara yang paling berkesan buat aku sih. Ternyata di produksi atau variety show bisa loh live di mobil, dan itu mungkin ya pertama buat aku bikin program tersebut sih. Pokoknya kalian kalau kerja di TV ikutin kata hati aja. Wah, ternyata ini aku cocok di produksi, ternyata aku cocok di entertain, ternyata aku cocok di news, ternyata aku cocok di magazine, seperti itu.
Oke, Oke, jadi memang seperti itu ya. Kesannya luar biasa sekali iya. pengalamannya. Mungkin yang berkesan untuk Kak Andika adalah bagaimana beliau bisa menciptakan suatu program yang sebelumnya belum pernah direalisasikan gitu ya dengan Iya. sistem seperti itu. Dan Kak Andika bisa berinovasi di program tersebut sehingga bisa menciptakan cara-cara baru dan Iya. hal-hal baru di dunia Iya. pertelevisian Indonesia. Iya. Nah Kak, kan kalau itu kan berkesannya dari program yang pernah Kakak buat ya. Aku pengen tahu dong Kak, kalau misalkan yang personal banget gitu Kak, misalkan suatu kejadian apa gitu yang berkesan banget untuk Kakak selama menjadi tim kreatif dari dunia pertelevisian ini. Yang paling berkesan kita tuh aku deket banget sama beberapa artis ya, jadi kayak temen aja gitu, jadi nggak ada gap-gapan, kita bisa ternyata aku sama artis tuh bisa sedekat ini gitu loh. Oke. Itu sih senang, jadi kita bisa ngobrol. Awalnya sih canggung gitu, deket-deket sama artis, mau kenal sama artis deket, tapi sekarang deket sama artis tuh ya buat aku suatu kesan yang baik buat kita ngobrol-ngobrol. Mereka kan di depan layar kaca ya, kita di belakang layar kaca, jadi kita bisa bertukar pikiran sih, jadi bisa lebih enak gitu menyampaikannya, jadi nggak lewat orang ketiga atau orang kedua atau lewat manajernya sih, seperti itu. Oke. Nah, aku punya pertanyaan pribadi nih Kak dari aku. Izin bertanya ya Kak. Kan aku lihat Instagram yang Kak Andika tuh buat konten-konten nge-LO-in artis gitu ya Kak. Aku pengen tahu dong Kak, khususnya ini mungkin buat teman-teman yang mungkin akan baru beranjak ke dunia pertelevisian khususnya di bidang kreatif. Gimana nih biar kita bisa ngelobi narasumber tapi nggak deg-degan gitu Kak. Untuk pemula-pemula mungkin begitu. Jam terbang juga sih ya. Dulu tuh aku ya tadi kayak aku bilang, dulu tuh aku ngedeketin artis atau ngebriefing artis tuh takut gitu kan, takut salah ngomong, takut grogi. Yang namanya kita ngelihat dia tiap hari di TV, ternyata kita bisa langsung di hadapan dia tuh ngejelasin konten kita yang mau harus dia bawakan di atas panggung seperti itu grogi pertama kali. Jadi lambat laun itu kita lakuin ya, kita pendekatannya baik, dia juga pendekatannya baik, kita bisa menjelaskan, kita bisa nge-briefing artis tersebut, ya akhirnya acara bisa berjalan lancar. Gitu sih. Jadi kalau passion kalian untuk di entertain ya enak banget sih. Jadi kalian tuh bisa nge-briefing artis langsung gitu. Apa yang kalian mau dia akan mainkan di atas panggung gitu. Jadi suatu kebanggaan buat kita tim kreatif. Wah, konten kita dimainin tuh sama si artis ini sama si artis ini. Ternyata works nih. Seperti itu sih. Jadi kan kalau di naskah atau di tulisan tuh hanya sebuah tulisan. Ternyata kalau kita bisa sampaikan langsung kepada artisnya, dimaininnya seperti ini dengan penjelasan kita yang ada di naskah dan pembawaan dia lebih dari di naskah, itu ya nilai plus sih buat kita. Kita lanjut nih di sesi tanya jawab bareng Kak Andika Prasasti. Betul banget. Dan udah ada list nama yang masuk ya untuk mengajukan pertanyaan. Ini ada beberapa broadcast people yang sudah mengajukan pertanyaan di kolom chat Zoom. Tapi ini ada khusus nih dari pembantu ketua 2 Sekolah Tinggi Multimedia Yogyakarta, yaitu dari Ibu Nunuk Parwati. Untuk Kak Andika Prasasti, bagaimana menjadi tim kreatif, apakah perlu
diperlukan background pendidikan tertentu. Jadi apakah untuk menjadi tim kreatif itu perlu ada background formal? Background khusus ya, Iya. yang membidangi kreatif tersebut. Oke, kalau untuk khususnya jadi tim kreatif itu nggak harus dari background khusus ya, atau background broadcast atau background komunikasi atau segala macam. Jadi ada teman aku yang lulusan perikanan, dia menjadi seorang kreatif gitu. Jadi asal kita bisa belajar, asal kita bisa punya ide-ide kreatif, itu kalian bisa disebut sebagai kreatif. Jadi masa kita sebagai manusia nggak punya sih ide-ide kreatif? Pasti kalian punya ide-ide kreatif, apapun itu. Jadi ketika kalian punya ide-ide kreatif, kalian bisa disebut kreatif gitu. Jadi penempatannya seperti apa itu yang tinggal menyesuaikan sih. Jadi aku di sini juga ada teman-teman aku beberapa yang bukan dari background khusus broadcast atau segala macam. Jadi kita bisa belajar bareng-bareng di sini. Jadi proses jadi kreatif itu nggak sulit ya, gampang. Asal kalian punya ide-ide kreatif aja gitu. Oke. Asal setiap hari bisa berpikir mau ngapain lagi sih, besok mau digimanain sih, esok mau, banyak rencana yang ada di otak kalian tuh harus kalian wujudin. Itu kreatif. Oke, kemudian kami izin menyampaikan tanggapan nih dari Ketua Sekolah Tinggi Multimedia MMTC Yogyakarta, Kak Dika tadi sudah hadir bersama kami. Terima kasih banyak Pak Idar, Pak Nuriza telah ikut bergabung bersama kami. Tadi Pak Nuriza sempat memberikan tanggapan terkait gimmick. Gimmick dibuat sehingga menjadi daya tarik pemirsa yang selalu menunggu apa saja yang dilontarkan pemeran. Sehingga di dalam gimmick itu merupakan setting peran begitu ya, Kak Andika yang cakep banget gitu kata Pak Nuriza. Iya, emang Pak Nuriza ini ramah banget ya sama orang-orang, apalagi Kak Andika yang juga berkecimpung di dunia kreatif pertelevisian Indonesia. Baik, berikutnya sudah ada penanya nih dari teman-teman dari Broadcast People. Kami persilakan untuk Gerald Agung untuk bisa on mic dan on cam, sehingga Iya, bisa langsung mengajukan pertanyaannya ke iya, Kak benar Andika. banget. Iya, makasih Kak. Kak, saya ingin bertanya ke Kak Andika sebagai tim kreatif nih Kak. Di dalam sebuah acara itu kan semuanya sudah diatur, ada skripnya gitu ya. Iya. Gimana kalau talentnya itu melakukan sesuatu yang di luar skrip? Itu boleh nggak sih Kak? Tapi yang dilakukan di luar skrip ini malah jadi blunder atau beresiko gitu. Kan kalau nggak salah juga isi dari sebuah acara itu jadi tanggung jawabnya tim kreatif gitu Kak. Terima kasih. Oke. Bagaimana menanggapi ketika artis di luar dari skrip ya? Iya. Jadi jawabannya adalah kita bisa melihat acaranya tapping atau live. Ketika tapping itu rekaman ya. Jadi ketika si artis tersebut di luar dari skrip dan bisa beresiko, itu kita ada proses editing. Kita akan take out bagian-bagian yang malah bikin celaka program kita, itu bisa kita take out secara di editing kalau itu program tapping atau rekaman. Bagaimana jika ketika program itu live? Bagaimana ketika program itu live? Yang pastinya kita program acara reading sebelum mulai. Kita ada proses briefing. Naskah yang seperti apa yang akan kita mainkan di atas panggung nanti ketika akan live. Jadi kita akan bilang ceritanya seperti ini. Ceritanya scripted. Ceritanya tidak keluar dari skrip. Kita akan tegasin seperti itu. Kenapa? Jadi kita punya pelindung dulu nih dari teman-teman kreatif. Kita punya skrip seperti ini ya, kalian baca sesuai skrip. Atau kita selalu sediakan itu matador.
buat teman-teman ingat apa yang akan dia katakan atau yang akan dia perankan. Bagaimana ketika itu melenceng di luar skrip atau kita kelepasan, kita sial lah pokoknya ibaratnya sial ketika ada kata-kata yang beresiko ketika pada saat live. Ya itu akan kita terima resikonya. Jadi itu adalah resiko kalau kita tayangan live. Jadi sebelumnya kita juga nggak mau acara itu beresiko. Jadi sebelumnya kita ada proses briefing dan reading untuk menjaga hal-hal tersebut sih. Seperti itu. Baik, itu dia tadi jawaban dari Kak Andika Prasasti atas pertanyaan dari Kak Gerald. Mungkin cukup menjawab ya Kak Gerald? Ya baik, terima kasih Kak Andika jawabannya. Terima kasih Gerard. Oke, mungkin selanjutnya ada pertanyaan dari Adila Nur. Mungkin bisa langsung disampaikan nih sama Kak Adila Nur, bisa menyalakan mikrofonnya dan langsung mengajukan pertanyaannya ke Kak Andika. Silahkan. Oke, baik. Terima kasih. Selamat siang Kak Andika. Saya izin bertanya tentang proses brainstorming sendiri kan banyak ide-ide yang diutarakan. Nah, gimana sih cara Kak Andika dan teman-teman buat nyelarasin ide-ide tersebut biar eksekusinya itu lancar gitu? Terima kasih. Oke, jadi kita biasanya brainstorming itu melemparkan satu topik atau sebuah tema, ya kan? Kita sebuah tema, jadi teman-teman kreatif sendiri pasti punya berbagai macam ide mereka yang akan kita aplikasikan. Jadi mungkin nggak semuanya kita bisa aplikasikan, jadi kita bisa mengerucut sesuai dengan tema yang kita angkat. Misalkan ada ulang tahun artis, ulang tahun kemarin yang sempat kita kerjakan itu yang baru-baru ini ada ulang tahunnya si Tiara. Jadi apa sih yang akan diulik dari seorang Tiara ini di Dahsyat? Jadi dia penyanyi mungkin teman-teman kreatif punya ide, datengin sahabatnya, datengin papanya, datengin mamanya, datengin ini, Tiara suka ini, Tiara suka itu, Tiara favoritnya ini, Tiara favoritnya itu. Jadi nggak semuanya kita bisa tuangkan ide-ide teman-teman masing-masing. Jadi ada yang namanya yang jagain brainstorming, itu ada produser. Jadi ketika kita melontarkan ide-ide kreatif, jadi ada yang mengambil keputusannya, yaitu seorang produser. Jadi nggak melulu semua bisa ditampung. Jadi kita harus ya terima sih kritikan, saran dari teman-teman kreatif gitu sih. Jadi nggak baper, wah ide gue nggak dipakai, wah ini gue masukan gue nggak didengerin, nggak seperti itu. Jadi ada kalanya ketika kalian tidak bisa memasukkan ide kalian pada saat itu, mungkin next akan kita pakai. Jadi kan ibaratnya seorang Andika Prasasti gitu. Andika Prasasti ini punya hobi yang banyak. Mungkin episode ini aku akan membahas hobi motor gitu. Nanti nextnya tayangan depannya aku akan bahas hobi naik sepeda. Jadi hobi-hobinya si Andika ini enggak dituangkan di dalam satu tayangan. Jadi kita bisa create ke next episode yang akan kita bahas. Jadi kita nggak kehabisan ide juga nih akan ngebahas si Andika Prasasti ini apalagi. Jadi kita punya banyak bank konten buat si artis tersebut gitu. Baik, terima kasih Kak Andika Prasasti sudah menjawab pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Banyak banget ya ilmu yang kita dapetin Mada dari Kak Andika ini. Iya, jadi memang ya
dunia kreatif tuh banyak banget insight-insight dan yang belum kita Iya, ketahui nih. betul. Dan aku juga termasuk orang awam ya untuk mengerti soal kreatif ini. Cuman sekarang jadi dapet insight banyak banget gitu. Kayaknya aku agak pengen gitu. Kayaknya seru ya jadi tim kreatif. Iya, apalagi tadi Kak Iya. Andika juga bilang kalau kita punya ide kreatif tuh kita juga bisa masuk di tim kreatif. Iya, dan Seperti nggak itu. perlu bidang khusus ya. Iya. Yang penting kita ada kemauan dan keniatan gitu. Dan satu info lagi, teman-teman alumni kalian banyak loh yang di RCTI. Oh iya, Kak. Iya. Iya, Baik. kemarin ada yang infoin juga ke kita gitu Kak. Kayak, Kak Andika yang dipilih gitu. Kayaknya itu temennya Kak Andika juga gitu. Oke, kalau gitu terima kasih banyak ya Kak Andika udah menyempatkan waktunya untuk Terima kasih hadir banyak bersama semuanya. kita. Terima kasih teman-teman semuanya. Iya, sampai jumpa di lain kesempatan Kak. Sehat-sehat selalu ya Kak. Bye-bye ya. Ya, itu dia tadi talk show di sesi kedua mengenai kreatif. Dari awal kita udah berbicara soal tahapan-tahapan kerjanya, terus bagaimana kita menciptakan ide-ide yang out of the box, hingga suka dukanya nih ketika Kak Andika Prasasti bekerja sebagai kreatif televisi. Betul. Tadi kan udah news talk session, Iya. udah creative talk session. Sekarang kita mau kasih info dulu kali ya. Biar Iya. nggak langsung jegrek gitu kan ke Iya. sesi terakhir. Jadi aku menyinggung lagi nih di acara TCA Action 2021 ada 3 rangkaian acara utama. Yang pertama adalah talk show ini, dan kedua ada donasi charity, dan yang ketiga akan ada awarding TCA Action dan puncak acara dari TCA Action 2021. Ya, awarding ini nantinya adalah untuk seluruh televisi komunitas Indonesia untuk mengapresiasi karya, dan ada beberapa kategori ya Iya. dalam TCA Award ini. Kategori-kategori dari awarding TCA Action ini adalah program berita terbaik, program feature terbaik, presenter terbaik, IDs program terbaik, ILM terbaik, dan yang terakhir ada program talk show online terbaik. Ya, untuk broadcast people langsung aja submit programnya. Submit program terbaik kalian pada link pendaftaran. Ya, jadi teman-teman broadcast people yang punya karya yang bisa masuk di beberapa kategori tadi, bisa aja langsung submit programnya di bit.ly/awarding TCA Action 2021 atau ada di link di bawah ini. Nantinya pemenang akan diumumkan pada puncak acara TCA Action 2021 pada tanggal 21 November 2021. Ya, dan tak henti-hentinya kami memberitahukan bahwa acara TCA Action 2021 disponsori oleh Adira Finance dan RF Production. Baik, jadi broadcast people di sini jangan langsung pergi ya dari talk show ini, karena masih ada puncak acara di bulan November nanti yang Betul. pastinya nggak kalah seru dari Betul. talk show Broadcaster of Screen Iya. Talk ini. Mungkin dari insight-insight yang tadi juga kayak tiba-tiba langsung tercetus pengen buat program gitu ya. Ya, boleh banget langsung Nah, disubmit aja benar. di awarding TCA Action 2021.